wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang laju reaksi, yaitu berkaitan dengan kemolaran. Reaksi kimia dapat berlangsung secara cepat atau lambat. Pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat bereaksi dan zat hasil reaksi ini akan mengalami suatu perubahan. Perubahan konsentrasi bereaksi maupun hasil reaksi terjadi pada kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan berlangsungnya suatu reaksi ini disebut dengan laju reaksi. Untuk poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kemolaran. Dalam laju reaksi sendiri, besaran yang digunakan adalah kemolaran suatu benda. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan atau gas. Kemolaran ini identik dengan kekentalan atau kepekatan suatu larutan atau zat. Kita bisa lihat di sini ada rumus dari kemolaran, yaitu M sama dengan N per V, di mana N ini merupakan jumlah zat terlarut atau mol, sedangkan V ini merupakan volume larutan. Biasanya satuan yang digunakan adalah mililiter atau liter. Mari kita bahas kemolaran larutan yang dibuat dari padatan atau kristal murni yang dilarutkan ke dalam pelarut. Ini biasanya menggunakan persamaan rumus M sama dengan M per mR dikali 1000 per V dalam satuan mililiter, atau bisa juga menggunakan persamaan rumus M sama dengan M kecil gram per mR dikali 1 per volume dalam satuan liter. Kita lihat keterangannya ya, bahwa di sini M merupakan molaritas, sedangkan M kecil ini merupakan simbol dari massa zat terlarut dalam satuan gram. Sedangkan Mr adalah massa molekuler relatif zat. Di sini V merupakan simbol dari volume larutan dalam satuan mililiter atau liter. Kemudian apa sih bedanya antara persamaan yang satu dengan persamaan yang lain? Ya, antara rumus satu dengan rumus yang kedua, ini terletak dari volumenya, satuan dari volumenya. Di sini kalau kita menggunakan 1000, berarti volume dalam mililiter. Sedangkan kalau misalkan rumus yang kedua, ini kan angkanya 1 ya, 1 per V. Ini digunakan apabila volumenya yang kita gunakan dalam satuan liter. Kita lanjut ke contoh soal supaya lebih paham lagi. Seorang laboran akan membuat larutan KOH 0,05 molar dengan mR KOH sama dengan 56 gram per mol sebanyak 500 ml. Tentukan massa KOH yang diperlukan. Untuk lebih mudahnya, kita tuliskan dulu data-data yang diketahui pada soal. Misalkan saja di sini diketahui ada KOH 0,05 M. M ini molaritas, berarti kita tuliskan M KOH sama dengan 0,05 M. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada keterangan Mr sama dengan 56 gram per mol. Ini kita tulis sebagai Mr KOH, yaitu 56 gram per mol. Selanjutnya ada 500 ml. Dilihat dari satuannya, mililiter, artinya 500 ini merupakan volume dari KOH. Kita bisa tuliskan V KOH sama dengan 500 ml.
Kemudian, apa sih yang ditanyakan? Yaitu massa KOH-nya. Kita bisa menjawab soal tadi dengan mudah karena kita telah memiliki data-data yang dibutuhkan, yaitu kita menuliskan terlebih dahulu persamaannya, yaitu M sama dengan massa per mR dikali 1000 per V dalam mililiter. Ingat, karena di sini mililiter, maka kita menggunakannya 1000 per V dalam mililiter ya. Kalian bisa juga menggunakan rumus yang satunya, ya, dimana V-nya itu menggunakan 1 liter. Tapi kalian ubah dulu 500 ml, kita ubah 500 ml ke dalam liter. Itu kira-kira berapa? Yaitu 0,5 ya, 0, liter. Karena 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Kebalikannya, mililiter artinya 1/1000 liter. Jadi semudahnya kalian saja ingin satuannya mililiter atau liter. Kalau di sini saya menggunakannya mililiter supaya sesuai dengan contohnya langsung, contoh soalnya langsung ya. Kita bisa masukkan data-data yang diketahui, yaitu M di sini 0,05 kita masukkan sama dengan massa atau gram per mR. mR sudah ada ya. Kita masukkan 56 dikali 1000 per volume tadi per 500. Selanjutnya kita kalikan silang ya. 0,05 dikali 56 sama dengan massa dikali 2. 2 ini hasil dari pembagian 1000 dibagi 500. Kemudian 0,05 kali 56 hasilnya 2,8 sama dengan 2 gram atau 2 massa di sini. Atau massa ya. Kemudian kita bisa pindahkan ruasnya, dimana yang akan kita cari adalah massanya. Jadi M sama dengan 2,8 dibagi 2 sama dengan 1,4 gram. Poin B, kemolaran larutan dengan konsentrasi tertentu dari larutan pekat dihitung dengan rumus pengenceran. Biasanya apabila zat tersebut berupa cairan atau larutan, maka rumus yang digunakan adalah rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 ini merupakan molaritas larutan mula-mula atau awal, sedangkan V1 adalah volume larutan mula-mula, ini dalam satuan mililiter. M2 merupakan molaritas larutan akhir dalam satuan mol per liter, dan V2 adalah volume larutan akhir, ini juga sama dalam satuan mililiter. Kalau volume 1 menggunakan mililiter, maka volume 2 juga menggunakan mililiter. Apabila kita akan menggunakan satuannya liter, maka kita samakan volume 1 satuannya dengan liter, volume 2 juga harus dengan liter.
Kita ambil contoh di sini, di sebuah laboratorium terdapat larutan asam asetat atau CH3COH 0,2 molar yang akan diencerkan menjadi 100 ml larutan asam asetat 0,05 molar. Tentukan volume dari asam asetat yang dibutuhkan. Kita tuliskan data-data yang diketahui pada soal, di mana asam asetat ini memiliki 0,2 m. Artinya dia memiliki 0 kemolaran 0,2 molar. Kita tulis ini sebagai M1 0,2 molar. Kemudian diketahui lagi 100 ml CH3COH ini sebagai volume yang kedua 100 ml dan 0,05 m ini sebagai molaritas yang kedua, yaitu 0,05 molar. Yang ditanyakan adalah volume CH3COH awal atau V1. Kita bisa langsung menjawabnya ya dengan persamaan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana M1-nya tadi sudah diketahui, yaitu 0,02 dikali V1 karena di sini belum ada ya di data, dan juga ternyata dia yang ditanyakan, maka kita tuliskan saja simbolnya, tidak perlu kita tulis dengan data-data yang ada di soal karena ini belum diketahui. Kemudian sama dengan M2-nya 0,05 dikali V2 100. Kita hitung 0,2 kali V1 sama dengan 5. V1 sama dengan 5 per 0,2. Hasilnya adalah 25 ml. Poin C. Kemolaran larutan jika hanya diketahui kadar dan massa jenisnya. Ini biasanya menggunakan persamaan rumus M sama dengan rho kali 10 kali persen massa dibagi MR, di mana M ini adalah molaritas, yang satuannya mol per liter. Sedangkan rho ini merupakan massa jenis dalam satuan gram per mililiter. Persen massa ini adalah kadar zat terlarut. Sedangkan MR adalah massa molekuler relatif zatnya. Contoh, tentukan volume asam sulfat 98% dengan massa jenis 1,8 gram per mililiter yang diperlukan untuk membuat larutan 500 ml asam sulfat atau H2SO4 0,5 molar, di mana diketahui MR dari H2SO4 adalah 98 gram per mol. Kita tuliskan data-datanya ya, di mana 98% ini ada tanda persen. Ini kita tuliskan simbolnya sebagai persen massa, yaitu 98%. Kemudian di sini ada massa jenis. Massa jenis ini adalah rho. Kita tulis lambangnya rho sebesar 1,8 gram per mililiter. Sini ada 500 ml H2SO4 sebagai V H2SO4 500 ml. Ada juga 0,5 m, ini sebagai molaritas dari H2SO4, yaitu 0,5 molar. Dan diketahui juga ada MR H2SO4 98. Bisa kalian tulis, bisa kalian abaikan saja ya.
nanti kita tulis pada persamaannya langsung. Kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan Rho kali 10 kali persen massa per mR. Karena yang ditanyakan adalah volume H2SO4 yang diperlukan. Maka nanti ada persamaan lain yang digunakan. Jadi massa M sama dengan Rho kali 10 kali persen massa per mR ini hanya untuk membantu dalam menemukan jumlah volume H2SO4-nya, bukan rumus utama yang digunakan. Kita cari dulu molaritas dari H2SO4 di sini ya. M sama dengan 1,8 dikali 10 dikali 98 per 98. Untuk mudahnya kita bisa coret di sini. Ini kan sama-sama 98. Jadi kita bisa coret 98-nya. Coret. Jadi tinggal 1,8 ya. Tinggal 1,8 dikali 10, hasilnya adalah 18 molar. Setelah ini kita bisa mencari volume dari H2SO4-nya, yaitu dengan menggunakan persamaan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, yaitu dengan persamaan pengenceran ya, dimana M1-nya tadi hasil dari perhitungan yang sudah kita cari, dimana M1-nya itu 18 dikali V1 ini yang dicari sama dengan 0,5 molar tadi data yang diketahui ya, dikali 500 ml. Ini bisa kita turunkan ya, 18 V1 sama dengan 250, ini hasil dari perkalian 0,5 kali 500, sehingga V1 sama dengan 250 dibagi 18, hasilnya adalah 13,9 ml. Jadi volume H2SO4 yang diperlukan sebanyak 13,9 ml. Kita masuk ke dalam poin D, yaitu molaritas campuran larutan. Memiliki persamaan rumus M sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 per V1 ditambah V2. Molaritas campuran larutan ini tidak terbatas, hanya terdiri dari dua larutannya saja ya. Jadi misalkan ternyata yang dicampurkan ada 3, maka bisa kalian tambahkan. Di sini ditambah misalkan M3 dikali V3 seperti itu, dan seterusnya. Di sininya juga ditambahkan V3. Ini apabila ternyata larutan yang dicampurkan sebanyak 3 jenis. Contoh, larutan NaOH 0,5 molar sebanyak 200 ml dicampurkan dengan larutan NaOH 0,25 molar, sehingga molaritasnya menjadi 0,45 molar. Volume NaOH 0,25 molar yang ditambahkan sebanyak, mari kita tuliskan data-data yang diketahui tadi. Yang diketahui M1 yaitu 0,5 molar.
sedangkan V1-nya yaitu 200 ml. M2 sebesar 0,25 molar. Sedangkan ini maaf, ada salah. M campurannya ya sebesar 0,45 molar. Yang ditanyakan adalah volume NaOH 0,25 molar yang ditambahkan. Ini kita anggap sebagai V2. Karena sudah diketahui ya bahwa ternyata ada beberapa larutan yang dicampurkan, maka kita bisa menggunakan bersama rumus campuran, molaritas campuran, yaitu M sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per V1 ditambah V2, karena yang dicampurkan hanya ada dua jenis molaritas ya. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah diketahui. Di sini M campurannya yaitu 0,45. Kita tuliskan sama dengan M1-nya 0,5 dikali V1 yaitu 200 ditambah M2 sebesar 0,25 dikali V2. V2 ini karena belum diketahui atau yang ditanyakan, maka kita tuliskan saja simbolnya V2 per V1 200 ditambah V2. Kita bisa menghitung yaitu 0,45 dikalikan dengan 200 kali V2. Seperti ini kita tuliskan ya. Sama dengan kita turunkan pembilangnya yang di atas, 0,5 dikali 200 tambah 0,25 dikali V2. Ini kita kalikan 0,45 dikali 200 hasilnya 90 ditambah 0,45 kali V2, kita tulis 0,45 V2 sama dengan 0,5 kali 200 hasilnya 100 ditambah 0,25 V2. Ini kan tidak sama ya variabelnya, jadi kita tidak bisa menjumlahkan angka-angka tersebut. Makanya kita samakan saja variabelnya yang sama kita jumlahkan. Di sini 0,45 V2. Yang sebelah kiri ada 0,25 V2. Ini kan sama ya variabelnya. Kita pindahkan yang 0,25-nya ke ruas kiri sehingga berubah menjadi negatif. Kemudian 90-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, yang tadinya positif menjadi negatif 90. Bisa kita hitung 0,45 dikurangi 0,25 V2, hasilnya 0,20 V2 sama dengan 10. 10 ini hasil dari pengurangan 100 dikurangi 90. Sehingga V2 sama dengan 10 dibagi 0,20. Hasilnya adalah 50 ml. Ini merupakan volume NaOH yang ditambahkan, yaitu sebanyak 50 ml.